Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid atau ilmu tentang warisan. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang mirasu zawil arham, yaitu warisan keluarga kerabat. Apa yang dimaksud dengan zawil arham, keluarga kerabat? Hum kullu qaribin laisa za fardin wala ta'sib. Yang dimaksud dengan zawil arham adalah kullu qaribin, semua keluarga kerabat. Artinya ada hubungan darah. Laisa za fardin, yang mereka bukan ashabul furud, wala ta'sib, bukan juga ashabah. Artinya mereka bukan al-warithuna wal warithat yang sudah kita jelaskan, bukan ahli waris yang sudah kita jelaskan, di bapak, kakek terus ke atas, anak, cucu terus ke bawah, saudara kandung, bapak, ibu, anak saudara kandung, anak laki-lakinya, anak saudara sebapak, anak laki-lakinya, terus ke bawah, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak, terus ke bawah. Atau perempuan, ibu, kakek, terus ke atas. Atau nenek, ibu, nenek, terus ke atas. Kemudian anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak lelaki, kemudian saudara atau saudari kandung, saudari bapak, saudari seibu. Ini mereka adalah al-warithuna wal warithat, ahli waris dari laki dan ahli waris dari perempuan. Nah, selain mereka ini masuk dalam zawil arham. Misalnya, ketika ada orang memiliki dua orang cucu, cucu yang satu adalah cucu dari anak lelakinya, sedangkan cucu yang satunya lagi, cucu yang kedua ini adalah anak dari anak perempuannya. Dia punya dua anak, laki dan perempuan. Yang perempuan punya anak, yang laki juga punya anak. Maka secara ilmu faraid, yang menjadi ahli waris adalah cucu yang dari anak lelaki. Adapun cucu yang dari anak perempuan, itu bukan ahli waris. Akan tetapi kalau ada orang meninggal, dia tidak punya ahli waris. Kemudian ada cucunya, tapi cucu ini dari anak perempuan. Maka cucu yang dari anak perempuan ini mendapatkan warisan atas nama warisan zawil arham, dari jalur arham, dari jalur keluarga kerabat. Syurutu irthihim, bagaimana syarat zawil arham mendapatkan warisan? Yustaratu fi irthihim syartan. Syarat untuk mereka mendapatkan warisan itu ada dua syarat. Yang pertama adalah adamu wujudu ahli al-furu'
ma'ada az-zawjain. Tidak adanya ahlul furud, orang-orang yang sudah mendapatkan bagian tertentu dalam Al-Quran. Ma'ada az-zawjain, selain suami dan istri. Yang kedua adalah adamu wujudil asabah. Tidak juga ada asabah. Bagaimana yang kita katakan tadi? Zawil arham, dari jalur keluarga sahabat ini, dia akan mendapatkan warisan kalau ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali suami atau istri, tidak ada semuanya. Baru mereka apa? Baru mereka mendapatkan warisan. Maka disebutkan di sini, asnafuhum ahada asyara sinfan. Mereka di sini ada 11 bagian. Yang pertama adalah auladul banat. Anak dari banat, anak dari anak perempuan. Cucu. Tapi dari anak perempuan. Mereka bukan ahli waris. Tetapi mereka masuk dalam kategori zawil arham. Kapan mereka mendapatkan warisan? Kalau tidak ada ahli waris. Wa auladu banatil banin, atau anak-anak dari cucu perempuan. Misalnya, ada orang punya anak perempuan. Nah, anak dari anak perempuan ini ke bawah, itu namanya zawil arham. Atau dia punya anak lelaki. Anak lelakinya punya anak perempuan. Nah, dari anak perempuan ini ke bawah, itu masuk dalam kategori zawil arham. Masuk dalam kategori dari zawil arham. Wa inna zalu, terus ke bawah. Tapi kalau ada orang punya anak laki, anak dari anak lelakinya ini ahli warisnya, baik laki maupun perempuan. Dia punya cucu lelaki dari anak lelaki. Anak-anaknya masuk apa? Masuk ahli waris. Tapi kalau dia punya anak perempuan, punya anak, nah anak-anaknya ini adalah zawil arham. Yang kedua adalah auladul akhawati mutlaqan, yaitu anak-anak dari saudari secara mutlak. Apa arti saudari secara mutlak? Baik itu saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Bagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya anak saudari itu bukan ahli waris. Tapi kalau anak saudara, tapi anak lakinya, anak saudara itu ahli waris. Kita punya saudara kandung, anaknya dia ahli waris. Tapi kalau kita punya saudari, saudarinya ahli waris. Tapi anak mereka bukan ahli waris. Dia masuk dalam kategori zawil arham. Nah, orang misalnya punya dia 3 saudara, 3 saudari perempuan, kandung, sebapak, salah seibu. Nah, anak-anak mereka ini adalah masuk dalam kategori zawil arham. Yang ketiga, banatul ikhwah li ghairil yaitu anak perempuan saudara selain saudara seibu. Artinya anak perempuan saudara sekandung atau sebapak. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang menjadi ahli waris itu siapa? Anak lelaki, anak lelakinya, ibnul akh, yaitu anak lelaki dari saudara sekandung atau saudara sebapak. Itu ahli waris. Tapi kalau anak perempuannya bukan ahli waris, tapi masuk dia dalam kategori zawil arham. Kemudian wa banatu banihim, yaitu anak perempuan dari anak saudara. Kita punya saudara kita punya anak laki-laki. Nah, laki-laki ini adalah apa? Dia ahli waris. Tapi kalau dia punya anak perempuan, itu masuknya zawil arham. Kalau dia punya anak laki, masuknya ahli waris. Nah, ini perlu diperhatikan supaya kita apa? Tidak salah di dalam memberikan warisan. Kemudian yang keempat adalah auladul ikhwah li Nah, kalau tidak ada yang atas itu baru kita pindah kepada auladul ikhwah li
yaitu anak saudara seibu. Anak saudara seibu. Kemudian yang kelima adalah al-am li yaitu paman seibu. Artinya saudara seibu bapak kita. Itu paman kita. Paman dari jalur bapak. Tapi dia saudara seibu bapak kita. Kalau dia saudara kandung bapak kita, atau dia saudara sebapak bapak kita, artinya paman kita, paman kandung, paman sebapak, itu masuk kepada dalam kategori asobah, masuk dalam kategori ahli waris. Akan tetapi kalau paman kita seibu, dia adalah saudara bapak kita seibu, maka dia masuk dalam kategori zawil arham. Sawa'un kana ammul mayyit ammu abihi ammu jaddihi. Baik itu pamannya yang meninggal, paman seibu, atau ammu abihi, atau paman dari bapaknya. Bapaknya punya paman, paman seibu. Ammu jaddihi, atau paman dari kakeknya. Maka ini masuk dalam kategori zawil arham. Yang keenam, al-ammatu mutlaqan, yaitu bibi secara mutlak. Artinya saudari dari bapak kita. Saudari bapak, tapi bibi kita. Nah, bibi ini bisa jadi dia bibi kandung, bisa jadi dia bibi sebapak, bisa jadi dia bibi seibu. Karena tergantung hubungannya dengan bapak kita itu apa. Kalau dia saudari kandung bapak kita, berarti dia bibi kandung. Kalau dia saudari sebapak bapak kita, berarti dia bibi sebapak. Kalau dia saudari seibu dari bapak kita, berarti dia bibi seibu. Sawa'un kunna ammatul mayyit, baik itu bibinya yang meninggal, au ammatu abihi, atau bibinya bapaknya, au jaddihi, atau bibi dari kakeknya. Yang ketujuh, banatul a'mam mutlaqan wa banatu banihin, anak-anak perempuan paman secara mutlak. Kalau anak lelaki paman, masuk dalam kategori apa? Masuk dia dalam kategori ahli waris. Ibnul am, syaqiq, anak paman sekandung, ahli waris dia, mendapatkan asabah. Atau dia adalah cucu dari paman tapi dari anak lelaki, ibni am, syaqiq. Atau anak paman sebapak, laki, dia ahli waris. Tapi kalau banat, kalau anak perempuan paman, maka dia masuk dalam kategori zawil arham. Wa banatu banihim, atau anak perempuan dari anak paman. Kita punya anak paman, yang mana anak paman itu adalah misan kita atau sepupu kita. Dia ini, kalau dia laki kan ahli waris. Anaknya kalau laki adalah ahli waris. Tapi kalau anaknya perempuan, masuk dalam kategori apa? Zawil arham. Kemudian yang kedelapan adalah al-akhwal wal khalat mutlaqan, yaitu paman-paman dan bibi-bibi secara mutlak, yaitu dari jalur ibu. Saudara kandung ibu kita itu khal, atau saudara sebapak ibu kita, atau saudara seibu ibu kita, atau saudari kandung, atau saudara sebapak, atau saudara atau saudari sebapak, atau saudari seibu dari ibu kita. Artinya saudara dan saudari ibu itu adalah al-akhwal wal khalat. Itu adalah paman dan bibi, tapi dari jalur ibu. Di sini masuk dia dalam kategori zawil arham. Kemudian yang kesembilan adalah al-ajdadu saqituna min jihatil awil ab, yaitu bapak-bapak atau kakek-kakek, al-ajdad, kakek-kakek as-saqitun, kakek-kakek yang gugur. Atau istilah kita adalah al-jaddul fasid, yaitu kakek yang rusak. Artinya dia bukan ahli waris. Min jihatil awil ab, baik itu dari jalur ibu maupun dari jalur bapak. Misal kakek yang mendapatkan warisan kakek yang mana?
adalah bapaknya bapak. Kemudian bapaknya lagi. Kemudian bapaknya lagi. Kemudian bapaknya lagi. Terus ke atas. Melalui jalur lelaki itu semuanya adalah ahli waris. Tapi kalau ada kakek, yang mana kakek ini adalah bapaknya ibu, dia bukan ahli waris. Dia bukan ahli waris. Atau seorang kakek yang ada perempuannya. Misalnya, kita punya bapak. Bapak kita punya ibu. Yaitu, ibu dari bapak kita punya bapak. Nah, ini kan terputus sama perempuan, ini namanya adalah al-jaddul fasid. Nah, di sini kalau tidak ada ahli waris, maka jad yang al-fasid ini mendapatkan warisan. Seperti apa? Seperti abul bapaknya ibu. Bapaknya ibu kita panggil apa? Kakek. Tapi karena dia kakek dari jalur ibu, dia bukan ahli waris. Tapi masuk dia mendapatkan warisan dari jalur zawil arham. Atau abu ummil ab. Atau ia adalah bapak ummil ab. Seseorang punya bapak. Kita katakan tadi. Kemudian punya ibu. Bapaknya punya ibu, punya bapak. Ini namanya sahih. Artinya dia bukan ahli waris, tapi masuk dalam kategori zawil arham. Kemudian yang ke-10 adalah al-jaddatus sawaqif. Nenek-nenek yang gugur. Min jihatil awil ab. Baik itu dari jalur ibu maupun dari jalur bapak. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan bahwasanya nenek yang mendapatkan warisan itu ada tiga nenek. Ummul wa ummuha wa in alat bimahdil inas. Ibunya ibunya terus dari jalur perempuan semuanya. Atau siapa? Atau ibunya bapak. Ibunya terus ke atas. Atau siapa? Ibunya kan kakek. Bapak, punya ibu terus ke atas. Ini adalah ahli waris. Yang selain itu, dia adalah jaddah fasidah. Yaitu nenek yang bukan ahli waris. Seperti siapa? Seperti ummi abil Ummi abil Kita punya ibu. Ibu kita punya bapak. Bapak dari ibu kita punya ibu. Ini terputus. Ini bukan masuk ahli waris. Tapi dia masuk apa? Tapi dia masuk zawil arham. Wa ummi abil jad. Atau ibu, kemudian bapak, kemudian kakek. Ibunya dari jalur kakek. Terputus. Nah, itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11 yang termasuk bagian dari zawil arham, kullu man adla bi ahadi hadhihi al-asnaf al-asharah. Semua yang bergantung kepada salah satu dari yang 10 ini. Artinya jalur dari 10 ini. Seperti siapa? Ka'ammatil ammah. Seperti bibi dari bibi kita. Itu saudara bapak kita. Nah, saudari bapak kita, bibi. Saudari bapak kita, dia punya bibi. Seperti ammatil ammah. Atau khalatil khalah. Atau dia adalah bibi dari bibi kita, tapi dari jalur ibu. Ibu kita punya saudari. Berarti bibi kita. Nah, bibinya dari bibi kita ini. Berarti nenek yang kesekian. Wanahu dzalik atau yang lainnya. Jadi yang bergantung kepada 10 yang sudah kita sebutkan tadi. Itu dia mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah dia zawil arham itu, dan akan kita sebutkan masih dalam pembahasan yang sama tentang jihadu zawil arham. Jihad zawil arham, arah zawil arham itu seperti apa saja. Kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya insyaallah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.